Setelah mengobrol santai dengan Xiaozan dan yang lainnya, Yafei memutuskan untuk pamit. Di sampingnya, Xiaoyan yang selama ini diam saja menunjukkan tugasnya sebagai tuan rumah dengan mengantar Yafei keluar di bawah tatapan setuju Xiaozan. Setelah meninggalkan pintu masuk utama, Xiaoyan tidak menunjukkan niat untuk kembali ke rumah. Dengan kedua tangan di belakang kepala dan mata menyipit, ia mengikuti Yafei dari dekat. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. Berjalan di samping Xiaoyan, Yafei menjadi sedikit cemas. Tangannya yang terkepal sudah mulai dipenuhi keringat. Sejak dia masih muda, dia memiliki ingatan yang sangat baik dan secara kebetulan, dia telah melihat tangan alkemis berjubah hitam misterius itu terakhir kali mereka bertemu di rumah lelang. Kulitnya yang putih dan vitalitasnya yang tampak seperti seorang pria muda. Dan terlebih lagi, di tangannya yang putih ada cincin hitam yang persis sama dengan yang dikenakan oleh Xiaoyan. Dengan kebetulan ini sebagai titik awal dan mengingat kembali mengapa klan Xiao berada dalam kebaikan sang alkemis, kunci teka-teki itu tampaknya akan segera terungkap. Sambil menggigit bibir merahnya, Yafei diam-diam mengamati pemuda di sampingnya dari sudut matanya. Pemuda itu mengenakan pakaian hitam biasa, memiliki tubuh yang tinggi dan kuat. Tangannya menangkap kepalanya, memancarkan perasaan malas. Sementara wajahnya yang berdedikasi memiliki kelembutan seorang pemuda. Sudut yang muncul dan menghilang dari sudut mulutnya tampaknya bukan milik seorang pemuda yang tidak berpengalaman dan naif. Meskipun telah dengan cermat menilai Xiaoyan, Yafei masih kesulitan mempercayai bahwa orang yang memaksa dirinya dan Guni untuk patuh di rumah lelang sebenarnya adalah seorang pemuda berusia sekitar 17 tahun. Sudah cukup melihat, tepat saat Yafei tidak bisa menahan senyum masam, pemuda di sampingnya akhirnya berbicara dengan suara acuh tak acuh. Memperlambat langkahnya, Yafei mendesah, "Kau... haruskah aku memanggilmu sebagai tetua yang terhormat atau adik laki-laki Xiaoyan?" ucap Yafei. Xiaoyan mengangkat alisnya lalu tiba-tiba mengangkat dagunya ke salah satu sudut. "Masuklah," ucap Xiaoyan. Yafei mengikuti tatapannya dan berjalan mendekat. Pipinya tanpa sadar memerah. Tempat yang ditunjuk Xiaoyan adalah tempat pertemuan para kekasih yang terkenal di kota Wutan. Setelah ragu sejenak, Yafei awalnya ingin mengusulkan untuk mengubah tempat. Namun, Xiaoyan sudah melangkah dengan angkuh dan duduk di kursi batu di bawah pohon willow hijau tua. Menghadapi sikap Xiaoyan yang sangat bertolak belakang dengan sikapnya yang penuh hormat di klan Xiao, Yafei hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bukankah perubahan keberbedaan ini terlalu cepat? Perlahan melangkah maju, Yafei duduk berhadapan dengan Xiaoyan. Sepasang mata indah yang panjang dan sipit berbinar, mengamati pemuda di depannya. "Apakah kau mengenaliku?" Xiaoyan bertanya samar-samar sambil mengulurkan tangannya untuk memetik daun willow dan mengunyahnya. Yafei menyibakkan rambutnya yang terurai di belakang dan ekspresinya membuat seorang pria yang berada tak jauh darinya membelalakkan matanya. Sambil menjilat bibirnya, dia tertawa getir. "Sebenarnya, aku berharap tebakanku salah," ucap Yafei. Mendengar perkataan itu, mata Xiaoyan menyipit dan giginya menggigit daun pahit itu dengan kejam. "Kau tidak berniat membunuhku, kan?" ucap Yafei. Melihat sikap Xiaoyan, Yafei bertanya dengan nada malu-malu. Meskipun begitu, senyum singkat terpancar di matanya. "Aku berniat melakukan lebih dari itu dan kemudian membuang mayatmu," kata Xiaoyan dengan jahat. Mendengar kata-kata kasar dan tidak pantas seperti itu, wajah Yafei memerah. Matanya yang genit menatap dan memarahi. "Di mana anak ini belajar mengambil hal-hal buruk seperti itu?" gumam Yafei. Xiaoyan mengerutkan bibirnya dan meregangkan tubuhnya dengan malas. Karena identitasnya sudah terungkap, tidak perlu lagi bertele-tele. "Pria berjubah hitam yang berbisnis denganmu memang aku," ucap Xiaoyan. "Tetapi orang yang membuat obat itu adalah orang yang berbeda, kan?" ucap Yafei tertawa sambil menatap ke sekeliling. Dia tidak bodoh, dia sangat yakin akan kemampuan Xiaoyan. Bahkan jika dia seorang alkemis, dengan kekuatannya saat ini, mustahil baginya untuk memurnikan obat berkualitas tinggi seperti pil pengumpul ki.
Jika seorang wanita terlalu pintar, tidak akan ada pria yang menyukainya, ucap Xiaoyan melengkungkan bibirnya dan berkata sambil melirik Yafe yang sudah menebak sebagian besar kebenaran dengan benar. Itu hanya pikiran beberapa pria vulgar, ucap Yafe mengangkat alisnya dan berkata dengan nada meremehkan. Xiaoyan memutar matanya. Dia tidak punya waktu untuk membahas hal-hal tidak penting seperti itu. Sambil mengunyah daun pahit yang telah menyebar di mulutnya, Xiaoyan dengan acuh tak acuh berkata, "Kamu harus tahu tentang alasan aku datang untuk mencarimu. Tolong lakukan yang terbaik untuk merahasiakan identitasku. Ini akan bermanfaat bagi semua orang," ucap Xiaoyan. Sambil menjilat bibirnya, Xiaoyan melirik sekilas ke arah wanita cantik di depannya. "Tentu saja, jangan anggap ini sebagai sesuatu yang bisa kau gunakan untuk mengancamku. Kalau tidak, kau akan kehilangan lebih banyak daripada yang kau dapatkan," Xiaoyan berkata dengan tegas. "Apakah aku terlihat seperti wanita besar yang tidak punya otak?" ucap Yafe dengan polos membuka tangannya. Xiaoyan memperhatikan gelombang yang bergolak di dadanya dengan serius beberapa saat sebelum menganggukkan kepalanya. "Mereka memang sangat besar. Mengenai apakah kamu punya otak, itu akan tergantung pada perilakumu mulai sekarang," ucap Xiaoyan. Diperlakukan seperti itu oleh seorang pemuda yang beberapa tahun lebih muda darinya, Yafe menggelengkan kepalanya, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Bahkan jika identitas gandanya dikesampingkan, hanya dengan penampilannya yang tampan saja sulit untuk membangkitkan niat jahat siapapun. "Bagaimana dengan kerjasama kita?" Yafe menatap Xiaoyan dengan cemas. Ini adalah pertanyaan yang sebenarnya ingin dia tanyakan. "Tidak akan ada perubahan. Kau akan terus menolak memasuk bahan obat apapun kepada klan Jiali, dan aku akan membayarmu dengan 5 pil pengumpul Qi," ucap Xiaoyan sembari mengangkat bahunya. Suaranya yang acuh tak acuh membuat Yafe bisa menghela nafas lega. "Aku tak sabar untuk bekerja sama denganmu," ucap Yafe sambil tersenyum menawan sembari mengulurkan tangannya dengan sikap alami dan murah hati. Sambil mengangguk malas, Xiaoyan menjabat tangan yang didedikasikan, bertentangan dengan harapan Yafe dan hanya kontak singkat yang terjadi. Melihat pemuda yang tindakannya tidak terduga itu, Yafe mendesah tak terkendali. Itu benar-benar membuat orang bertanya-tanya apakah kamu benar-benar baru berusia 17 tahun. "Aku baru menyadari sekarang bahwa kamu telah menipuku," gumam Yafe. Mengabaikan topik tersebut, Xiaoyan melambaikan tangannya. Ia berdiri dan mulai pergi. Sambil berjalan, ia berkata, "Saat kita bertemu lagi, kau harus bersikap sama seperti sebelumnya, agar tidak ada yang merasa ada yang salah." Mengangguk sambil tersenyum, Yafe berkata dengan lembut, "Jika kamu punya waktu, bisakah kamu mengundang alkemis di belakangmu ke rumah lelang meter? Dia akan selalu diterima." Memperlambat langkahnya, Xiaoyan mengusap hidungnya dan menjawab dengan samar, "Kami akan mempertimbangkannya saat kami punya waktu." Setelah berbalik dan melambaikan tangannya sekali lagi, Xiaoyan pergi dengan tegas. Melihat sosok pemuda itu menghilang di kejauhan sambil berdiri di tempat yang sama, Yafe tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dengan suara rendah, dia berkata, "Dasar iblis kecil, aku tidak mengerti mengapa gadis dari klan Nalan membatalkan pertunangan dengannya. Di masa depan, aku takut Nalan Su akan muntah darah karena menyesal," gumam Yafe. Singkat cerita, kurang dari sebulan setelah peluncuran pupuk pembekuan darah, klan Xiao memenangkan 70% pangsa pasar obat penyembuh di kota Wutan. Keuntungan besar itu membuat klan Xiao gembira. Halaman dan pintu masuk yang jarang digunakan akhir-akhir ini kini digunakan terus-menerus dan kini semarak seperti pasar. Dibandingkan dengan klan Xiao, klan Jiali dipenuhi dengan kesuraman. Karena cara mereka mencari untung akhir-akhir ini, mereka telah membangkitkan rasa tidak suka dari sebagian besar tentara bayaran. Selain itu, pupuk pembekuan darah klan Xiao lebih kuat daripada pupuk musim semi. Oleh karena itu, bisnis obat penyembuh klan Jiali terus ditekan oleh bisnis klan Xiao.
Jika bukan karena batasan harian klan Xiao pada penjualan obat penyembuh mereka, klan Jiali tidak akan memiliki bisnis apapun. Meskipun pangsa pasar mereka dalam industri pengobatan telah menyusut, masih ada keuntungan besar yang bisa diperoleh. Masalah utama bagi klan Jiali terletak pada banyak bahan medis yang dibutuhkan untuk membuat obat-obatan mereka. Gudang sumber daya terbesar di kota yaitu Balai Lelang Miter telah menolak untuk bekerja sama lebih lanjut dengan mereka. Menghadapi embargo bahan-bahan medis ini, klan Jiali dipenuhi amarah. Meskipun marah, mereka tidak berani menggunakan kekerasan apapun terhadap Balai Lelang Miter. Pendukung Balai Lelang Miter adalah kekuatan yang dapat digolongkan sebagai yang terkuat di seluruh kekaisaran Ciama. Klan keluarga kecil di kota hutan seperti mereka tidak memiliki kemampuan untuk memprovokasi mereka. Karena tidak dapat memperoleh barang dari Balai Lelang, klan Jiali yang putus asa hanya dapat membeli semua stok toko bahan obat di kota hutan dengan harga beberapa kali lipat lebih tinggi dari harga pasar. Namun, ini hanyalah tindakan sementara. Toko bahan obat tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi permintaan yang begitu besar dalam jangka panjang. Dan yang lebih penting, semua orang di kota hutan telah menyadari kemarahan dan niat membunuh antara klan Xiao dan klan Jiali. Membantu klan Jiali sekarang tidak diragukan lagi akan menyinggung klan Xiao yang semakin kuat setiap harinya. Oleh karena itu, setelah penjualan pertama bahan obat kepada klan Jiali, banyak toko obat tidak berani menjualnya dalam jumlah besar lagi. Pembatasan ini juga semakin memperburuk keadaan klan Jiali. Dengan ini, sumber bahan obat klan Jiali dari kota hutan berkurang hampir 80%. Sumber yang tersisa terlalu tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan dari pembuatan obat penyembuh mereka. Karena itu, klan Jiali yang sama sekali tidak berdaya hanya dapat menggunakan harga tinggi untuk membeli bahan obat dari kota lain, dan nyaris tidak mampu mengatasi krisis yang disebabkan oleh kekurangan bahan obat. Namun, dengan melakukan ini, keuntungan klan Jiali sekali lagi menyusut. Jika bukan karena keuntungan dari obat penyembuh, klan Jiali pasti sudah menghadapi kebangkrutan. Saat ini di kota hutan, kedudukan klan Xiao tengah naik daun dengan bantuan obat penyembuh mereka dan bahkan samar-samar menunjukkan momentum untuk melampaui dua klan besar lainnya. Xiaoyan berjalan lamban di jalan di tengah keramaian pasar. Di belakangnya, 7 hingga 8 pria canggung dan kekar mengenakan seragam pengawal klan Xiao. Di dada semua pria besar ini ada 4 atau lebih bintang emas. Jelas semua pria besar ini memiliki kekuatan setidaknya dosa bintang 4. Di jalan yang arus orangnya cukup ramai, banyak tentara bayaran yang ganas dan tangguh yang mengeluarkan bau darah. Semuanya tersenyum ramah saat melihat seorang pemuda berjalan malas dengan kedua tangan di belakang kepalanya. Kadang-kadang, mereka yang lebih akrab akan bertanya sambil tertawa, "Pemimpin muda, apakah kamu datang untuk berpatroli di pasar lagi?" Setiap kali ia dihadapkan dengan bentuk sapaan seperti itu, Xiaoyan akan menarik mulutnya tak berdaya sebelum mendesah pelan. Setengah bulan yang lalu, Xiaoyan tiba-tiba menugaskannya untuk mengelola pasar ini atas nama pelatihannya. Mengenai tindakan Xiaoyan, klan Xiao sempat berdebat. Tidak pernah terdengar di klan Xiao bahwa seseorang mengelola pasar di usia remaja. Namun, setelah mempertimbangkan posisi Xiaoyan yang jauh lebih tinggi di klan, beberapa orang akhirnya setuju. Jadi, Xiaoyan yang awalnya beristirahat di rumah ditugaskan untuk mengelola pasar ini. Meskipun pasar itu sangat besar, pengelolaannya tidak terlalu melelahkan. Itulah yang membuat Xiaoyan merasa nyaman. Xiaoyan menyerahkan berbagai hal mengenai pembagian jalan dan pembahasan harga sewa toko-toko di lokasi utama kepada pembantu rumah tangga tua yang secara khusus ditugaskan oleh ayahnya. Setiap hari, ia sesekali akan membawa sekelompok pria berbadan besar untuk berpatroli di jalan-jalan dan mengatur masalah keamanan pasar, menghabiskan hari-harinya dengan tenang, namun tanpa hambatan. Di permukaan, Xiaoyan tampak lembut dan acuh tak acuh.
Namun ia senang berkumpul dengan para tentara bayaran dan mendiskusikan pengalaman yang mengasihkan dan berbahaya yang mereka alami selama misi, monster-monster aneh, dan metodik yang tertinggal di gua-gua. Diskusi-diskusi ini meningkatkan keinginan Xiaoyan untuk mengambil resiko dan berpetualang. Ia ingin memasuki pegunungan terpencil yang hampir tidak memiliki jejak orang untuk mencari teknik Dao dan metodologi yang rahasia namun kuat itu. Usia Xiaoyan yang masih muda dan wajahnya yang lembut sudah membuat orang lain sulit untuk merasa sakit hati. Selain itu, setiap kali diskusi menjadi menarik. Dia akan mengambil obat penyembuh terbatas dari saku dadanya dan membagikannya secara gratis. Hal ini menyebabkan para tentara bayaran yang jujur itu memiliki kesan yang baik terhadapnya. Seiring berjalannya waktu, pasar yang dikelola oleh Xiaoyan memiliki jumlah pelanggan tertinggi yang kembali di antara pasar klan Xiao. Mengingat kejadian selama setengah bulan terakhir, Xiaoyan tersenyum penuh emosi. Hari-hari seperti itu sudah terhitung. Paling lama setelah setengah bulan lagi, ia harus pergi bersama Yalao untuk mengikuti perjalanan pelatihan dan setidaknya butuh 1 atau 2 tahun lagi sebelum ia kembali. Membuang kesedihannya, Xiaoyan mengangkat kepalanya. Sosok kurus dan menyedihkan dari kerumunan datang menghampirinya dengan tiba-tiba. Menghentikan langkahnya dan menatap lelaki kecil yang berpakaian biasa itu, alis Xiaoyan berkerut saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. "Keluh, mengapa kau ada di sini?" Pria kecil yang tampak mengerikan itu bernama Keluh. Dia adalah seorang copet terkenal di pasar, dan si jari emas adalah julukannya. Ketika berhadapan dengan pekerjaan yang mencurigakan seperti ini, Xiaoyan secara tidak realistis berusaha untuk menyingkirkan mereka. Dia tahu betul bahwa jika ada sisi depan, pasti ada sisi belakang. Meskipun pekerjaan seperti itu dipandang rendah, mereka sangat terinformasi. Terlepas dari apapun yang terjadi dimanapun di kota hutan, mereka akan memiliki beberapa informasi tentangnya. "Tuan muda," pria kurus kecil bernama Keluh tersenyum sambil menatap Xiaoyan. "Orang rendahan ini datang untuk memberitahu Anda bahwa saya mendapat informasi dari bawahan saya yang mengatakan bahwa Nona Sunar dihina secara lisan oleh seorang pria yang tidak diketahui asalnya di luar pasar. Saya datang ke sini setelah mendengar tentang hal itu," ucap Keluh. Jia Liao dari klan Jiali juga hadir di sana. Sepertinya dia kenal dengan pria yang mengenakan pakaian pemakaman dan berbicara dengan Nona Sunar. Ada beberapa orang yang juga menemani mereka, ucap Keluh. Sambil menyipitkan matanya, wajah Xiaoyan yang acuh tak acuh berangsur-angsur menjadi dingin. Sedikit memiringkan kepalanya, dia berkata dengan lembut, "Xiaoli, panggil yang lain. Selama mereka masih hidup, mereka harus berada di sini." "Baiklah," seorang pria besar menjawab dengan hormat sebelum buru-buru berbalik dan berlari menuju bagian dalam pasar. "Pimpin jalan," kata Xiaoyan acuh tak acuh saat dia berbalik dan mengangkat dagunya. Melihat wajah Xiaoyan yang tiba-tiba menjadi dingin, Keluh buru-buru mengangguk. Tidak berani mengucapkan kata-kata yang tidak perlu, dia segera mulai memimpin jalan. Bajingan ini berani datang ke wilayah klan Xiao untuk mengganggu anggota klan Xiao. Jika aku membiarkanmu meninggalkan pasar tanpa cedera, aku akan meninggalkan jabatanku sebagai kepala pasar. Menjilat bibirnya, suara mengerikan Xiaoyan menyebabkan Keluh yang berada di depan memimpin jalan gemetar dan mempercepat langkahnya. Di tempat lain, Liu Xi saat ini sedang sangat gembira. Sumber kegembiraannya adalah wanita cantik berpakaian hijau yang berdiri agak jauh. Pakaian wanita muda itu elegan dan wajahnya yang mungil nan elok tanpa riasan apapun, memperlihatkan citra kecantikan alami dan kepolosan. Rambut hitamnya yang halus yang diikat acak oleh kain hijau pendek diikat di pinggangnya. Saat angin bertiup, rambutnya yang terurai menggetarkan hati. Di pinggang wanita muda yang sangat kecil itu yang membuat orang ini memeluknya. Ikat pinggang ungu pucat benar-benar menggambarkan lekuk tubuhnya yang anggun, sehingga bahkan mata orang yang lewat pun tidak bisa tidak melirik pinggangnya. Dalam hatinya, Liu Xi diam-diam berpikir,
Jika aku bisa memeluk pinggang yang begitu kecil, betapa menyenangkannya itu. Saat wajahnya yang merah membara menatap wanita muda itu, telapak tangan Liu Si gemetar karena gembira. Wanita muda anggun di depannya benar-benar berbeda dari semua wanita yang lain yang pernah diajaknya bersenang-senang. Ditambah dengan temperamennya yang halus, sangat mirip dengan bunga teratai. Liu Si yang berkilau tidak dapat menahan keinginan untuk segera memilikinya. Melirik Xiaoning yang baru saja tersungkur ke tanah dengan satu pukulan, Liu Si tertawa. Melindungi wanita membutuhkan kemampuan nyata yang tidak kau miliki, ucap Liu Si. Wajah Xiaoning memerah dan menggertakkan giginya dengan marah saat dia diajak oleh Liu Si. Xiaoning, kembalilah, kau bukan tandingannya. Xiaoyu berteriak pelan sambil melangkah maju, wajahnya sedikit dingin. Xiaoning menggertakkan giginya. Dia menimbang kekuatan kedua belah pihak dalam benaknya dan hanya bisa mundur dengan enggan. Setelah kehilangan muka di depan gadis yang disukainya, Xiaoning benar-benar malu. Setelah mengamati tubuh Xiaoyu dengan matanya, tatapan Liu Si akhirnya tertuju pada kakinya yang seksi dan jenjang dan merasa terdorong untuk memujinya. Wanita lain dengan kualitas terbaik. Sepertinya keberuntunganku cukup baik hari ini, ucap Liu Si. Kakak Liu Si, mereka adalah anggota klan Xiao. Nama wanita ini adalah Xiaoyu. Emosinya meledak-ledak dan pria tanpa kemampuan tertentu tidak akan mampu menaklukkannya, ucap Xia Liao yang ditemani oleh sekelompok pria kekar melangkah maju sambil tersenyum dan tertawa terbahak-bahak. Semakin pedas, maka akan semakin lezat, ucap Liu Si. Tatapan Liu Si sekali lagi beralih ke wanita muda yang berpakaian hijau. Matanya memancarkan cahaya kehijauan. Siapa wanita itu? Melihat orang yang dicintainya telah menarik perhatian Liu Si, mulut Xia Liao sedikit berkedut. Dia diam-diam namun ganas mengutuk bajingan ini dengan cacing di kepala dan hatinya sebelum menjawab tanpa daya. Dia adalah Xiao Sunar. Nama yang bagus. Tertawa sambil menganggukkan kepalanya, Liu Si berhenti membuang-buang nafasnya pada Xia Liao. Dia melangkah maju 2 langkah dan bersikap seperti seorang pria sejati saat berbicara. Namaku Liu Si. Bolehkah aku mengundang kalian untuk bergabung denganku melihat-lihat pasar? Jika ada sesuatu di pasar yang kalian minati, silakan masukkan ketagihanku. Saat dia berbicara, lengan Liu Si perlahan melebar, dengan bangga memperlihatkan lencana di dadanya yang menunjukkan profesinya. Pada lencana itu terdapat sebuah kuali obat sederhana. Pada permukaan kuali obat tersebut terdapat riak perak yang memantulkan cahaya aneh saat terkena sinar matahari. Seorang alkemis tingkat pertama. Melihat lencana di dada Liu Si, kerumunan orang di sekitarnya langsung terkesiap. Senyum Liu Si melebar dengan suara-suara terkesiap ini. Mendengar kata-kata alkemis tingkat pertama, wajah Xiaoyu sedikit berubah. Namun dengan kepribadiannya, dia tidak akan pergi berbelanja dengan orang yang sok pintar hanya karena pekerjaannya. Tanpa jeda, dia berkata, "Kita sedang sibuk, kamu bisa mencari orang lain." Setelah berbicara, Xiaoyu meraih tangan Sunar dan berbalik untuk pergi. Tepat saat dia berbalik, beberapa pria bertubuh besar melangkah keluar dari kerumunan orang. Mereka tersenyum nakal sambil menghalangi jalan keluar. Melihat orang-orang besar menghalangi jalan keluar mereka, wajah Xiaoyu menjadi muram. Dia berbalik dan berbicara dengan dingin kepada Xia Liao. "Ini adalah wilayah klan Xiao. Bukankah kau bersikap sedikit terlalu sombong?" ucap Xiaoyu. "Klan Xiao? Apakah mereka sangat kuat? Yang mereka lakukan hanyalah mendapatkan sedikit popularitas dengan bubuk pembekuan darah. Jika aku mau, aku dapat dengan mudah menghancurkan klan Xiao. Bubuk musim semi hanyalah obat penyembuh yang aku buat secara acak," ucap Liu Si membelai lengan bajunya sambil berkata dengan bangga. Mendengar kata-kata ini, Xiaoyu menjadi marah, tetapi dia tetap diam. Jauh di dalam hatinya, dia tahu tentang kemampuan seorang alkemis dan tidak berani berbicara terlalu kasar untuk menghindari menimbulkan masalah yang tidak perlu bagi klan Xiao.
Meskipun Xiaoyu mungkin peduli dengan hal-hal seperti itu, Sun Er tidak peduli dengan kekhawatiran seperti itu. Dia sekarang mengerti bahwa sampah berbentuk manusia ini menunda pertemuannya dengan Xiaoyan. Sambil mengangkat matanya pelan dan menatap Liu Xi yang sombong, bibir mungil Sun Er terbuka sedikit. Namun kata-kata yang diucapkan suaranya yang halus membuat semua orang tercengang. Sampah akan tetap menjadi sampah. Bahkan setelah mengenakan kulit seorang alkemis, dia akan tetap menjadi sampah. Seseorang sepertimu yang berkeliling memamerkan sedikit kemampuanmu. Menggunakan kata-kata kakak Xiaoyan. Dasar bodoh, ucap Sun Er. Jalanan menjadi sunyi. Banyak orang tercengang. Wanita muda yang tampak begitu anggun itu sama hebatnya dengan orang lain dalam hal memarahi orang. Xiaoyu juga tercengang saat melihat Sun Er di sampingnya. Beberapa saat kemudian, dia mengerutkan bibirnya tanpa daya dan berkata, "Sudah kubilang kau akan dirusak oleh bajingan kecil itu." Setelah diajak di depan umum tanpa henti oleh Sun Er, senyum di wajah Liu Xi yang berpikir sempit itu pun memudar. Ia berkata dengan muram, "Selama bertahun-tahun ini, kaulah orang pertama yang berani berbicara kepadaku dengan cara seperti itu," ucap Liu Xi. "Benarkah?" "Sungguh kata-kata yang bodoh," ucap Sun Er. Saat tangan kecilnya mengusap dahinya yang cerah dan bersih, Sun Er sekarang hampir yakin bahwa orang di depannya adalah seorang idiot atau terlalu sombong. "Xia Liao, lakukanlah. Awalnya aku ingin menggunakan cara yang halus. Sayang sekali dia tidak tahu terima kasih," ucap Liu Xi yang berwajah muram melambaikan tangannya dan memberi perintah dengan dingin. Xia Liao terkejut. Ia mengusap kepalanya sambil menahan sakit kepala. Sambil tersenyum waspada, ia berpikir, apa yang dipikirkan orang ini? Ayah benar. Selain alkimia, ia tidak tahu apa-apa. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi seorang alkemis? Ucap dalam hati Xia Liao. Sambil mendesah, Xia Liao hanya bisa berkata sambil tersenyum, "Kakak Liu Xi, saat ini klan Jiali kita tidak mampu menyinggung klan Xiao," ucap Xia Liao. "Klan Xiao?" Sambil tertawa dingin, Liu Xi berkata dengan nada meremehkan, "Jika aku bisa memilikinya, aku akan membantumu menghancurkan klan Xiao. Selain bubuk musim semi, aku bisa membuat 2 hingga 3 jenis obat lainnya. Setelah aku menyempurnakannya, aku jamin klan Xiao akan kembali ke keadaan menjadikan seperti sebelumnya," ucap Liu Xi. Mendengarkan jaminan itu, Xia Liao sesekali tercengang. Dia tidak menyangka bahwa orang ini akan dengan mudah mengungkapkan semua kartu di tangannya. Selain diam-diam senang, dia sekali lagi menghela nafas. Apakah ini berarti bahwa semakin besar kebodohan, semakin besar kemungkinan seseorang menjadi seorang alkemis? Xia Liao melambaikan tangan dan memerintahkan, "Tangkap mereka." Mendengar perintah Xia Liao, lebih dari 10 pria besar di belakangnya segera memasang wajah garang dan tangguh saat mereka mendekati dan mengepung kelompok Sun Er. Melihat kesombongan pihak lain, Xiaoyu menjadi sangat marah. Diiringi dengan seringai, Xiaoyu mengambil cambuk hijau panjang dari pinggangnya dan tanpa ampun mencambuk pria besar yang sedang berlari ke arahnya. Dalam sekejap mata, noda darah panjang muncul di wajah pria itu. Meskipun Xiaoyu adalah Daoze bintang 3, melawan lebih dari 10 orang dengan kekuatan yang mirip dengan Daoze, dia jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan setelah mengalahkan 2 hingga 3 orang besar. Dia akhirnya terpaksa untuk menghindar dan membuatnya malu. Setelah membuat pria besar lainnya batuk darah dan mundur, Xiaoyu yang berwajah pucat terpaksa mundur beberapa langkah. Sambil menoleh, dia memerintahkan Xiaoning, "Bawa Sun Er pergi dan panggil bajingan itu ke sini," ucap Xiaoyu. Xiaoning mengangguk cepat. Wajahnya tiba-tiba berubah saat dia dengan cepat memperingatkan, "Kakak, hati-hati." Mendengar peringatan Xiaoning, Xiaoyu pun segera berbalik dan mendapati laki-laki yang baru saja dicambuknya itu tengah mengacungkan tangan besinya dengan kejam lalu dengan ganas melayangkan pukulan ke arah dadanya. Melihat serangan tak terduga dan kotor yang difokuskan pada posisi seperti itu pada tubuh wanita, Xiaoyu menjadi sangat marah.
Doki berkumpul di telapak tangannya. Tepat saat akan dilepaskan dengan marah, sosok hitam dengan cepat muncul di sisinya. Angin kencang menghantam pria besar itu. Kekuatan yang sangat besar secara langsung menyebabkan pria itu berguling beberapa meter dengan wajah berlumuran darah sebelum perlahan berhenti. Lumpuhkan siapapun yang menyerang. Seorang pemuda yang membawa tongkat baja menatap dingin ke arah Liu Shi dan Xia Liu yang berdiri di sisi lain. Suara lembut yang keluar dari bibirnya sedikit menakutkan. Mendengar perintah pemuda itu, puluhan pria berbadan besar yang membawa batang baja yang sama dan mengenakan senyum jahat langsung menyerbu keluar.